Dahulu, ada seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar ini perilakunya buruk, ia sombong dan kikir. Karena budi pekertinya yang buruk, penduduk desa sangat membencinya. Pada suatu hari, sang saudagar kedatangan seorang pengemis. Ia meminta makanan kepada saudagar tersebut. Bukannya memberi, saudagar itu malah menghardik dan mencaci maki pengemis tersebut. Enak saja kamu minta-minta. Kau kira hartaku ini milik nenek moyangmu? Sudah, pergi sana. Si pengemis didorong oleh saudagar hingga jatuh tersungkur. Mendapat perilakuan seperti itu, si pengemis pun marah. Dasar manusia sombong. Tunggulah, sebentar lagi kau akan mendapat balasan akibat perbuatanmu ini. Keesokan harinya, ketika saudagar bangun dari tidur, kedua kakinya sulit digerakkan. Ia tak mampu bangkit dari kasurnya, ia pun panik. Ia perintahkan kepada pegawainya mencari tabib, dukun atau orang sakti, untuk mengobati penyakitnya. Namun, tak satu pun orang pintar yang berhasil mengobatinya. Saudagar itu pun berjanji bahwa ia akan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Mendengar hal itu, si pengemis datang ke rumah saudagar dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab lumpuhnya kaki saudagar tersebut. Musibah yang menimpa dirimu disebabkan oleh sifatmu yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika kau ingin sembuh. Yang pertama, harus rendah hati dan pemurah. Dan yang kedua, pergilah bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Dan yang ketiga, penuhi janjimu untuk membagi separuh kekayaan kepada orang miskin di sekitar rumahmu. Dengan dibantu oleh pelayannya, berangkatlah sang saudagar untuk bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir pertapaan, keajaiban pun terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburlah sumber mata air panas. Saudagar itu menghentikan tapanya. Ia mandi di dalam sumber mata air panas. Sungguh aneh, kedua kakinya yang semula lumpuh, kini dapat ia gerakkan kembali. Setelah berendam agak lama, ia pun kini dapat berjalan dengan normal. Setelah yakin sembuh seperti sedia kala, saudagar itu kembali ke rumahnya. Ia memenuhi janjinya, membagi-bagikan separuh harta kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Ia betul-betul telah berubah. Jika ada pengemis datang, buru-buru ia memberikan uang atau makanan sepantasnya. Ketika menikah, ia tidak memilih putri orang kaya, melainkan memilih gadis desa, anak seorang petani miskin. Kiranya pengalaman pahitnya dulu telah membuatnya insyaf, tidak lagi sombong, melainkan suka menolong sesama. Orang-orang yang dulu membencinya kini berbalik menyukainya. Perdagangannya semakin lancar, ia bertambah kaya raya. Penduduk setempat menyebut istilah cekung dengan kuung, artinya batu cekung yang telah menjadi tempat kesembuhan si saudagar. Konon, berbagai macam penyakit dapat sembuh apabila mandi di sumber mata air panas batu kuung yang terletak di kaki Gunung Karang.